Selamat siang, kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil blueprint pengembangan Rumah Sakit Lovely Care. Perkenalkan, nama saya Zeki Ariko sebagai Direktur. Saya Cindy Fitriani, NIM 2019-12018 sebagai Administrasi dan Umum. Saya Aisyah Burita Fajri, NIM 2019-12019 dari bidang keperawatan dan bidang keuangan. Saya Niswi Lailia, NIM 2019-12021 sebagai bidang pelayanan. Baik, latar belakang menurut WHO, rumah sakit adalah bagian internal dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna, penyembuhan penyakit, dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat pelatihan bagi medik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tujuan dan sasaran. Tujuan yang pertama, promotif. Hal ini diperlukan misalnya dalam peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan. Terus tujuan yang selanjutnya ada prospektif, pencegahan terhadap orang yang berisiko terhadap penyakit, terdiri dari preventif primer, preventif sekunder, dan preventif tersier. Terus selanjutnya ada kuratif, ini penyembuhan penyakit. Selanjutnya ada rehabilitasi, usaha pemulihan seseorang untuk mencapai fungsi normal atau mendekati normal setelah mengalami sakit fisik atau mental, cedera, atau penyalahgunaan. Selanjutnya ini sasarannya. Yang pertama ini sasaran pertama adalah individu. Apabila individu tersebut mempunyai masalah kesehatan karena ketidakmampuan merawat dirinya sendiri oleh sesuatu hal dan sebab, maka akan dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya, baik secara fisik, mental, dan sosial. Sasaran selanjutnya adalah keluarga, terdiri atas kepala keluarga, anggota keluarga lainnya yang berkumpul dan tinggal dalam suatu rumah tangga karena pelatihan darah dan ikatan pernikahan atau adopsi. Selanjutnya sasaran kelompok khusus yang mempunyai kesamaan jenis kelamin, umur, permasalahan. Next. Profil dan data dasar RSU Lovely Care. RS Lovely Care merupakan kelas D pendidikan yang telah ditetapkan dengan Kesehatan Republik Indonesia nomor HK-I-02-03-0216/2014 tentang pendekatan RSU Lovely Care Rumah Sakit Pendidikan pada tanggal 21 Februari 2019. RS Lovely Care memiliki kapasitas tempat tidur yang beroperasi saat ini sebanyak 25 tempat tidur, meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan di seluruh jajaran rumah sakit. Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan ini tercapai berkat dengan dan dukungan dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Terus ini Lovely Care mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visinya menjadi rumah sakit Lovely Care terpercaya dan profesional untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan mempunyai misi yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar yang
berfokus pada kesehatan dan kepuasan pasien. Yang kedua, mendukung program pemerintah dalam bidang kesehatan. Lovelycare juga mempunyai mutu, semangat dalam bekerja, dan berkualitas dalam pelayanan. Anda sehat, kami puas. Next. Berikut adalah fasilitas pelayanan medis RSU Lovelycare. Yang pertama ada instalasi gawat darurat. Yang kedua ada instalasi gawat darurat atau IGD. Yang pertama tadi ada rawat inap, yang ada IGD. Yang ketiga ada instalasi bedah sentral. Selanjutnya ada ICU atau instalasi perawatan intensif. Yang selanjutnya ada instansi farmasi. Yang selanjutnya ada instalasi laboratorium. Selanjutnya ada informasi atau reception. Yang selanjutnya ada pelayanan ambulan. Berikut adalah struktur organisasi tata kerja Rumah Sakit Lovelycare. Yang pertama ada direktur yang bernama Ziki Ariko Julianastra. Setelah direktur ada kepala bidang pelayanan. Selanjutnya ada bidang keperawatan yang dipegang oleh Aisyah. Selanjutnya ada bidang keuangan yang dipegang oleh Aisyah juga. Selanjutnya ada administrasi dan umum dipegang oleh Cindy. Next. Alur pelayanan RSU Lovelycare terdiri dari yang pertama, proses alur pelayanan UGD. Yang kedua, proses alur pelayanan pasien rawat jalan yang terdiri dari penggolongan pasien, loket pendaftaran, pasien baru, dan pasien lama. 3. Proses alur pelayanan rawat inap yang terdiri dari input. Input terdiri dari SDM, sarana dan prasarana, prosedur, dan pembiayaan. Yang kedua proses, yaitu proses pencatatan RM. Yang ketiga output. Output terdiri dari mutu rekam medik yang lengkap. Yang terakhir pelaporan rumah sakit terdiri dari pelaporan intern dan ekstern. Next. Denah alur jaringan RSU Lovelycare. Jaringan ini menggunakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang atau star termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Di sini terdapat main server, kabel LAN, dan hardware. Next. Pengembangan SIRS 5 tahun ke depan. Di dalam ruangan rekam medis terdapat CCTV, telepon, set komputer, LAN, dan printer. Untuk pelayanan medis terdapat CCTV, set komputer, LAN, telepon, printer, hard disk, mikrofon. Untuk jumlahnya sudah tertera di sini. Di dalam ruang laboratorium terdapat CCTV, set komputer, printer, telepon, LAN. Yang keempat, ruang pelayanan linen terdapat telepon. Yang kelima, ruang administrasi terdapat CCTV, LAN, set komputer, printer, speaker, hard disk, kios atau layar touchscreen, LCD proyektor. Next. Selanjutnya, ruangan pelayanan bedah terdapat CCTV, set komputer, monitor, dan LAN. Pelayanan penyakit dalam terdapat CCTV, set komputer, telepon, dan LAN. Pelayanan gizi terdapat CCTV, telepon, set komputer, LAN, printer, scanner. Pelayanan kebidanan, LAN, set komputer, CCTV, printer. Ruang UGD, CCTV, set komputer, telepon, LAN. Untuk pelayanan anak, terdapat CCTV, monitor, set komputer, barcode reader, scanner, telepon, dan LAN. Next.
Untuk ruangan gigi dan mulut, terdapat zat komputer, barcode reader, printer, CCTV, telepon, mikrofon. Untuk pelayanan farmasi, terdapat CCTV, zat komputer, mikrofon, telepon, printer, scanner. Ruangan server, CCTV, zat komputer, LAN, dan telepon. Untuk parkiran, terdapat CCTV. Untuk total hardware yang ada di rumah sakit RSU Lovely Care, untuk seluruh biayanya 498.973.000. Next. Adapun perkembangan jenis perangkat pada rumah sakit umum Lovely Care dapat dilihat dari tabel berikut ini. Jenis perangkat keras sistem informasi rumah sakit mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti berikut. Dari tahun 2021 sampai 2025. Dan untuk grafik perkembangan jenis perangkat keras pada tahun 2021 sampai 2025 seperti berikut. Next. Pengembangan IT sarana prasarana RSU Lovely Care 5 tahun ke depan. Bagian administrasi dan umum. Kondisi saat ini, pemanfaatan sistem IT kurang optimal dan belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif, serta belum adanya rencana strategis untuk pengembangan sistem informasi atau teknologi informasi. Belum adanya software yang terintegrasi dengan unit lainnya, sehingga saat melakukan koordinasi dengan unit atau bagian kerja lain yang terkait perihal kelancaran pelaksanaan tugas dilakukan secara manual. Untuk target ke depannya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sangat erat kaitannya dengan kemampuan dalam manajemen informasi. Pelanggan berbasis data memudahkan pelayanan administrasi, dapat memudahkan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, serta pencatatan data dan pelaporan barang inventarisasi. Cara pengembangannya yaitu dengan adanya kebutuhan akan akses data dan informasi yang cepat dan akurat, mengharuskan rumah sakit untuk dapat menyediakan fasilitas sistem informasi atau teknologi informasi yang sesuai dengan standar pemerintah dan lembaga akreditas rumah sakit. Karena saat ini, sistem informasi atau teknologi informasi merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen di rumah sakit. Tujuannya agar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya agar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesehatan mengalami peningkatan. Maka dari itu, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan perlu ditunjang dengan administrasi kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang memadai, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ais. Selanjutnya ada bagian pelayanan penunjang medis. Yang pertama, kondisi rumah sakit saat ini, pelayanan mengalami kesulitan dalam mengelola informasi pada instalasi sarana penunjang medik, dikarenakan adanya perbedaan tarif yang cukup jauh dikenakan untuk setiap pasien sehingga proses perhitungan biaya menjadi rumit dan membutuhkan ketelitian demi kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa tertentu. Target kedepannya untuk rumah sakit kami adanya dukungan sistem informasi yang terbaru, akurasi informasi, dan efisiensi waktu, maka pelayanan akan meningkat dan semakin baik kualitas jasa yang dirasakan oleh seseorang akan semakin tinggi kepuasannya. Selanjutnya, cara pengembangan membuat desain perangkat lunak. Tujuannya terwujudnya informasi penunjang medik sesuai dengan kebutuhan sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan sistem manual yang saat ini masih dipergunakan dan menjadi sebuah permasalahan dalam peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, berikut adalah tabel pelayanan penunjang medik. Mulai tahun 2021 dan tahun 2025, ada yang terrealisasi dan ada yang belum terrealisasi. Ada juga penunjang non-medik yang sudah terrealisasi semuanya. Nah, berikut adalah bagian tabel pelayanan medis. Yang pertama ada unit pelayanan bedal.
Pengembangannya, sekarang pengembangan pelayanan bedah sudah berkembang menggunakan komputer untuk mendata pasien yang akan melakukan operasi bedah dan peralatan medis. IT dahulu rumah sakit kami hanya mengandalkan alat-alat yang ada di rumah sakit. Namun IT saat ini atau target rumah sakit kami menggunakan alat komputerisasi untuk melakukan segala pendataan dan menggunakan alat bedah yang berteknologi. Yang kedua ada unit pelayanan kebidanan. Pengembangannya sekarang profesi bidan merupakan sebuah tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebidanan yang berkualitas. IT dahulu rumah sakit kami hanya mengandalkan corong untuk mendengar denyut jantung bayi di perut ibu. IT saat ini atau target rumah sakit yang kami dapat adalah menggunakan teknologi komputer untuk melakukan segala pendataan pasien dan pendaftaran online di website. Unit pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pengembangannya sekarang pelayanan kesehatan gigi dan mulut sangat pesat dengan adanya teknologi seperti konsultasi dengan dokter langsung. IT dahulu rumah sakit kami hanya mengandalkan alat Explorer untuk melihat apakah ada kerusakan gigi pasien. Dan IT saat ini atau target rumah sakit kami menggunakan komputer untuk melakukan pendataan pasien. Selanjutnya unit pelayanan kesehatan anak. Perkembangan untuk sekarang pelayanan kesehatan anak sama seperti pelayanan lainnya dengan menggunakan website online, memudahkan pasien untuk mendaftarkan diri untuk periksa. ID dahulu rumah sakit kami hanya mengandalkan penulisan manual di kertas untuk mendata identitas pasien dan penyakit yang diderita oleh pasien. Namun IT saat ini atau target rumah sakit kami menggunakan alat komputerisasi untuk melakukan segala pendataan di pelayanan anak. Selanjutnya unit pelayanan penyakit dalam. Untuk pengembangannya berada di pelayanan penyakit dalam adalah pendaftaran sekarang menggunakan website online. IT dahulu rumah sakit kami hanya mengandalkan alat-alat yang ada di rumah sakit tidak secanggih alat sekarang. Namun pada saat IT sekarang, target rumah sakit kami menggunakan teknologi komputer untuk melakukan segala pendataan pasien. Selanjutnya, pelayanan apotek. Untuk saat ini, pengembangan yang berada di bagian apotek sudah berkembang. Dulunya harus mengantri lama untuk pengambilan obat, sekarang sudah bisa diantar langsung ke rumah dengan mendaftarkan lewat website. IT dahulu yang berada di apotek masih menggunakan manual pembukuan untuk stok obat. Namun target rumah sakit kami sekarang menggunakan komputer untuk stok obat. Pelayanan gizi. Perkembangan pelayanan gizi untuk saat ini masih terbilang sangat maju karena bisa dipakai pendaftaran pelayanan gizi dan konsultasi gizi menggunakan aplikasi. IT dahulu menggunakan pada waktu pendataan yang berkaitan dengan riwayat gizi, personal masih menggunakan pencatatan manual. Namun target yang sekarang menggunakan komputer untuk pendataan riwayat agar lebih mudah untuk mencari berkas pasien yang sudah pernah berobat. Selanjutnya, pelayanan linen. Pengembangan untuk linen kedepannya akan dilakukan dengan teknologi dengan tujuan mempermudah mengelola bahan dan kain. IT dahulu, pelayanan ini menggunakan manual seperti mencuci spray, selimut, dan baju petugas rumah sakit. Namun, pada saat IT sekarang, target rumah sakit kami sudah menggunakan mesin cuci dengan begitu, tidak perlu menggunakan pencucian pakaian secara manual. Selanjutnya ada pelayanan administrasi. Pengembangan bagian administrasi sekarang sudah sangat maju dengan menggunakan komputer untuk pendataan. IT dahulu perkembangan saat tidak jalan atau berkembang dan masih menggunakan pembukuan. Namun di IT sekarang atau target rumah sakit kami mengembangkan IT dengan sangat cepat atau pesat. Dengan menggunakan komputer dan internet kita bisa mendata pasien dengan sangat mudah dan sangat bisa mengaksesnya. Selanjutnya, rekam medis. Pengembangan rekam medis sekarang sangat maju pesat dibantu oleh teknologi mulai dari pendataan pasien semua menggunakan komputer. IT dahulu hanya menggunakan pembukuan manual untuk menyimpan berkas rekam medis. Namun IT sekarang atau target rumah sakit kami menggunakan alat komputerisasi untuk melakukan segala pendataan hingga billing payment yang dilakukan oleh staf rumah sakit. Selanjutnya, bagian keuangan. Kondisi saat ini membutuhkan software yang sudah terintegrasi dengan setiap unit pelayanan untuk mempermudah melakukan koordinasi dalam hal penerimaan maupun pengeluaran keuangan dan pengelolaan data anggaran pada masing-masing pelayanan dana dan yang ada di RS. Target kedepannya mampu meningkatkan efektivitas kinerja mencapai rata-rata 90% per tahunnya dan perhitungan rasio yang dilakukan menghasilkan angka efisiensi anggaran.
Dalam pemenuhan kebutuhan IT, seluruh unit pelayanan RS rata-rata di atas 75% per tahunnya. Cara pengembangannya, melakukan evaluasi penerapan informasi, sistem pendukung pengambilan keputusan, dan komputerisasi catatan medis pasien untuk meminimalkan medical error. Tujuannya, pembuatan software disebut diharapkan dapat mempersingkat waktu penginputan data, memperkuat akurasi informasi, menyediakan akses untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dalam alur kerja. Selanjutnya adalah ada bagian keuangan. Berikut adalah tabel target. Yang pertama ada memberikan kursus MS Word, Excel, dan software lain untuk mengakses soft skill. Mulai dari tahun 2021 dan 2025 sudah terrealisasikan target masih 60%. Selanjutnya target yang kedua memberikan pelatihan untuk membuat modul di setiap unit yang ada di rumah sakit. Mulai tahun 2021 hingga tahun 2025 sudah terrealisasi dan masih 40%. Selanjutnya ada memberikan kursus pengoperasian komputer untuk mengasah keterampilan kepada bagian keuangan. Tahun realisasinya mulai dari 2021 sampai tahun 2025 dan sudah terrealisasi target masih 10%. Selanjutnya di bagian keperawatan, kondisi saat ini keadaan rumah sakit Lovely Care umum sudah mulai banyak pengunjung daripada dibandingkan dengan tahun lalu. Target ke depan yang ingin dicapai oleh bagian bidang keperawatan yaitu menggantikan semua peralatan medis maupun non-medis yang jarang terpakai dengan alat yang banyak dibutuhkan penggunanya. Target ke depannya mampu melengkapi sekaligus meningkatkan kualitas peralatan medis sehingga kinerja pelayanan menjadi meningkat dan kepuasan pelanggan kembali memuncak. Cara pengembangan mengganti peralatan medis maupun non-medis yang tidak sering terpakai dengan alat yang sering dibutuhkan penggunanya. Tujuannya, peralatan kesehatan guna mendukung peningkatan mutu dan pelayanan pasien dengan penyediaan kapasitas ruang perawatan yang lebih banyak. Nah, berikut adalah tabel target tentang perkembangan keperawatan. Yang pertama, target memberikan pelatihan khusus dalam menggunakan peralatan medis yang berteknologi. Yang kedua, ada target memberikan kursus komputer untuk mendata pasien. Yang ketiga, ada memberikan arahan kepada perawat cara menggunakan teknologi medis untuk terapi pasien. Selanjutnya, ada target perkembangan rekam medik. Yang pertama, ada menggunakan RME atau disebut dengan rekam medik elektronik untuk mendukung perkembangan pelayanan di RS ke depannya. Yang kedua, ada target pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik untuk pasien yang dengan pendekatan Customer Relationship Management. Yang ketiga, ada target kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap. Yang keempat, ada target penambahan sarana dan prasarana rekam medik sebagai penunjang pelayanan RS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niswi. Sumber daya manusia SDM, pengelolaan TIK. 1. Melakukan penyegaran SDM pengelola manajemen teknologi informasi dengan mengikutsertakan SDM pengelolaan manajemen teknologi informasi RSU Lovely Care pada pelatihan-pelatihan. Yang pertama, pelatihan programmer. Yang kedua, pelatihan IT support. Yang ketiga, pelatihan software developer. Yang keempat, pelatihan database administrator. Berikut merupakan keadaan SDM pengelola manajemen teknologi informasi. Pertama, jabatan programmer, jumlah SDM 4. Yang kedua, software developer 3. Yang ketiga, database administrator, jumlah SDM-nya 2. Hardware engineer, jumlah SDM-nya 4. Sistem analis, jumlah SDM-nya 4. Network architect, jumlah SDM-nya 3. Web developer, jumlah SDM-nya 4. Information security analyst, jumlah SDM-nya 4. IT support 3. Yang kedua, penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh nakes. Yang ketiga, peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan. Yang keempat, peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan. Next. Saya macet dulu.
Engko di crop ya, Sin. Selanjutnya, infrastruktur jaringan. Yang pertama, mengusulkan pengadaan generator khusus pada ruang data center yang generatornya terpisah dengan generator gedung. Yang kedua, melakukan perubahan topologi kelistrikan dengan memisahkan antara kelistrikan ruang data center dengan kelistrikan gedung dan disesuaikan dengan penggunaan generator khusus. Yang ketiga, mengusulkan salah satu jalur akses yang umumnya terdiri dari antena dan transceiver. Kita bisa menggunakannya untuk menerima berbagai sinyal dari klien atau juga bisa menggunakannya untuk mengirim berbagi sinyal pada berbagai klien. Dengan adanya jalur akses ini, maka bisa selalu terhubung secara nirkabel ke jaringan LAN. Yang keempat, membangun server-server untuk keperluan implementasi. Server yang dibangun diantaranya web server, database server, firewall server, gateway server, mail server, dan DNS server. Indikator kinerja unit dan isu strategis. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non-medis. Kedua, menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan rujukan. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan. Yang keenam, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan. Yang ketujuh, presentasi elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi. Yang delapan, presentasi indikator standar pelayanan minimal SPM yang mencapai target. Kesembilan, tingkat pelayanan dan SDM SIM RS rumah sakit. Yang ke-10, BOR, ALAS, NDR, dan IKM. Sasaran rumah sakit. 1. Terlaksananya pelayanan sesuai standar pelayanan penunjang medis dan non-medis kepada pasien berbasis IT. Yang kedua, terlaksananya secara optimal dalam sarana dan prasarana rumah sakit berbasis IT. Yang ketiga, tersedianya data informasi termasuk brandware, hardware, dan software dalam RS yang baik melalui SIM RS. Yang keempat, terlaksanakannya fasilitas untuk mengembangkan kegiatan pelayanan kesehatan baik medis dan non-medis berbasis IT. Yang kelima, dapat mewujudkan kualitas dan kuantitas SDM rumah sakit. Tujuan RS setelah dilakukannya perbaikan kondisi internal dan eksternal pada lingkungan rumah sakit, maka ditetapkan isu strategis rumah sakit. Dari hasil rencana strategi rumah sakit yang setelah dilakukan analisis yang didapatkan secara kondisi internal dan eksternal pada lingkungan rumah sakit, maka ditetapkan 6 isu strategis IKU sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, memberikan kualitas SDM khususnya tenaga kesehatan. Yang ketiga, memberikan profil RS yang baik. Yang keempat, peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen. Kelima, pengembangan inovasi RS. Yang keenam, kepuasan pasien. Next. Di sini ada pelaksanaan sistem teknologi informasi di Rumah Sakit Umum Lovely Care tahun 2021 sampai 2025. Yang pertama, kegiatannya meningkatkan software dan hardware pada bagian SDM manusia. Tujuannya meningkatkan aplikasi pelayanan Maudoc di konsultasi virtual dan e-hospital yang membantu melayani SDM manusia. Indikator kinerjanya, ketersediaan sistem informasi untuk kebutuhan SDM manusia pada konsultasi virtual.
Yang kedua, meningkatkan hardware pengembangan sistem informasi. Tujuannya meningkatkannya kabel Wi-Fi atau LAN pada sistem pelayanan informasi pada pelayanan rekam medis. Kemudian indikator kinerjanya, ketersediaannya sistem informasi untuk kebutuhan pasien pada alat scorecode untuk mempermudah pengelolaan aktivitas manusia. Next. Penutup. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan, rumah sakit sering mengalami kesulitan dalam pengelolaan informasi, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Salah satu bentuk penerapannya melalui sistem pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan sistem informasi berbasis komputer. SIM RS yang optimal sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, efisiensi, responsibilitas, pengawasan, serta penyediaan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013, dijelaskan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Aplikasi penyelenggaraan SIM RS yang dibuat oleh rumah sakit harus memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.